Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, sehingga sepanjang malam kita boleh beristirahat dan bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Manusiawi ketika kita merasakan kekhawatiran di dalam kehidupan ini, tentang apapun itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita terus-menerus terjebak dengan kekhawatiran sehingga membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita khawatir dalam hal apapun itu. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Nah, dalam ayatnya ke-6 ini dituliskan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Menyatakan keinginan kepada Allah berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Menyatakan keinginan lewat doa dan permohonan. Ketika kita khawatir lalu kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyatakan keinginan kepada Tuhan, maka kita pun percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-6 bagian akhir, dengan ucapan syukur. Mengucap syukur berarti kita mensyukuri setiap apapun yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sudah banyak hal yang telah kita lewati sampai saat ini. Sudah banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita lihat di dalam kehidupan kita. Tentu kita mensyukuri setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bersyukur, maka kita pun dapat mengatasi kekhawatiran kita. Kenapa? Karena kita mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Bersukacita. Dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bersukacita di dalam Tuhan. Karena ketika kita bersukacita dalam Tuhan, maka kita dapat mengatasi kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada sukacita yang tinggal dalam kehidupan kita, maka kita pun dapat mengontrol setiap hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terus tinggal dalam kekhawatiran, sehingga kita dapat mengatasi kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita dengan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Dalam ayat yang ke-13, saya bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Kita percaya kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan saja, sehingga dalam setiap apapun yang terjadi, dalam setiap perkara, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya semua dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi kekhawatiran, mengalami kekhawatiran tentang apapun itu, masa depan, kesehatan, usaha, apapun itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dan ayat yang ke-7 saya bacakan,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jangan pernah khawatir dan tetap berpengharapan kepada Allah, sehingga damai sejahtera Allah dan akan terus ada dalam hati dan pikiran kita. Ketika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita, kita dapat mengontrol hati kita dapat mengontrol pikiran kita. Sehingga ketika kita merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita, maka ketika ada damai sejahtera Allah, maka kita dapat mengontrol hati dan pikiran kita. Maka kita dapat menyelesaikan setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat keluar dari setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhanlah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kekhawatiran itu terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat mengatasi setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah itu sumber damai sejahtera. Dan kehidupan kita terus tinggal dalam sukacitanya Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melangkah dan menjalani setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa ketika terjadi kekhawatiran dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan ketika kami bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan, kami percaya Tuhanlah sumber damai sejahtera kami untuk kami mengontrol setiap pikiran dan hati kami, untuk kami keluar, untuk kami dapat menyelesaikan setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai dan melindungi kehidupan kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.